Komisi Informasi Pusat sudah memutuskan kalau ijazah Jokowi adalah informasi terbuka. Buat yang nggak seneng sama putusan ini, berarti lu bego. Ibaratnya, lu adalah bos pemilik perusahaan. Terus ada orang mau ngelamar kerja di tempat lu. Pastinya kan lu bakal tanyain CV-nya mana, transkrip nilainya mana, ijazahnya mana, dan lain-lainnya. Nah, kalau dijawab, maaf, ijazah saya bukan konsumsi publik, jadi nggak boleh ada yang lihat. Lu mau gimana tuh jawabnya? Kalau dalam konteks bernegara, siapa bosnya? Ya rakyat. Secara rakyat yang kasih gaji buat para pejabat. Terus siapa karyawannya? Ya si pejabat itu. Makanya rakyat berhak tahu semua yang terkait dengan pejabat negara, termasuk soal ijazahnya itu asli atau palsu. Masa kayak gini doang termu kagak ngerti? Dasar bego, apa ya lo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menurut netizen, Jokowi kena 2 pukulan telak ya. Yang pertama ya, pukulan telaknya yaitu di saat sidang lanjutan, yaitu citizen lawsuit tentang ijazah palsu Jokowi di Pengadilan Negeri Solo. Jadi ada mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Urgoseno yang menjadi saksi fakta dan dengan mengatakan yaitu tampak foto yang ada di ijazah Jokowi menurut Urgoseno itu sama sekali tidak mirip dengan Jokowi. Pukulan telak kedua di sidang Komisi Informasi Pusat ya, di mana dimenangkan oleh Bonatua, yang artinya Jokowi atau ijazah Jokowi itu harus menjadi informasi terbuka, tidak boleh disimpan sendiri karena ijazah Jokowi sudah dipakai untuk daftar sebagai wali kota, menjadi gubernur, bahkan menjadi presiden. Jadi kewajiban bagi KPU dituntut untuk menunjukkan dokumen-dokumen tersebut. Jadi tidak boleh lagi ya diumpetin. Jadi mencari-cari alasan, tidak menampilkan, tidak memberi informasi tentang ijazah Jokowi. Nah, yang lebih mengejutkan lagi ya, kabarnya Roy Suryo sudah ketemu dengan pembuat ijazah di Pasar Pramuka. Bukan Paiman, melainkan anak buah Paiman. Dan netizen juga ya memperhatikan penampilan Jokowi terkini. Kelihatan muka Jokowi semakin bengkak. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan ya. Bahkan Dr. Tifa sudah memperingatkan bahwa penyakit Jokowi ini cukup serius ya. Dan menurut Dr. Tifa harus direhabilitasi di rumah sakit internasional. Dan banyak netizen menduga ya sakit Jokowi ini akibat proses mubahalah dari 2 korban dugaan ijazah palsu Jokowi, yaitu Gus Nur dan Bambang Tri. Nah, kuasa hukum Dr. Muhammad Taufik ya mengatakan Jokowi ya di sidang kasus ijazah palsu di Solo kalah 2-0. Baik, coba kita dengar ya beberapa komentar dari Dr. Muhammad Taufik. Yang pasti Pak Ugro penjelasannya tegas, pernah ketemu Pak Jokowi, pernah lihat ijazah dan wajahnya tidak sama. Udah itu aja ya. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu. Karena ya. apa? Karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Ya. Jadi begitu. Dan Pak Rujito juga sudah memberikan keterangan bahwa ijazahnya itu sangat berbeda dengan yang ada dimuat oleh Yan Sandi. Saya lihat foto saya waktu SD, saya cari-cari sendiri nih. Oh, ini mirip saya nih. SMP masih mirip nih, lebih mirip. SMA lebih mirip lagi ya. Udah gitu aja. Nggak mirip berarti kan? Nggak ada kemiripannya sama sekali. Mata saya loh, nggak tahu kalau mata saya salah. Terkait dengan pembanding yang disampaikan tadi dari ijazah pembanding dari saksi yang pegang itu, apakah beda atau memang dari dulu memang semacam itu keluarnya dengan adanya materai itu? Loh, itu beda berapa bulan? Yang bulan mudanya materinya 500. Tapi yang diduga yang punya Pak Jokowi tadi materinya cuma 100. Loh, tanggalnya beda. tanggalnya bulannya beda. Yang satu kan 18 Mei 2085 ya. 19. Iya, yang Jokowi itu. Berapa bulan 10 tadi? Bulan 10 ya. Terus 100 materinya. Urgoseno, Komjen Urgoseno, Purnawirawan, beliau long experience di dalam bidang penyidikan. 2 hal penting dari keterangan saksi kami, semuanya saksi fakta apa? Pertanyaan kami tadi, apakah pernah bertemu dengan seorang Jokowi? Beliau mengatakan pernah bertemu dan diundang. Dan beliau mengetahui pertama kali sebelum tim kuasa hukum tanya adalah dari media massa postingan Dian Sandi, dan beliau akui Dian Sandi. Dan ketika kami tunjukkan ijazah asli maupun postingan Dian Sandi yang ternyata itu sama dengan yang ada di buku reuni, belum membenarkan bahwa itu
seperti itu. Tetapi apakah itu Jokowi? Beliau tegas mengatakan keduanya itu bukan Joko Widodo. Yang kedua, kalau peradilan ini berjalan sebagaimana mestinya, saya mengatakan itu sekakmat dan sepakat dengan yang disampaikan oleh rekan kami Pak Wirawan Adnan, bahwa pengadilan adalah tempat edukasi, pengadilan tempat benteng terakhir keadilan, dan kita membuktikan hari ini tempat bukan kebenaran kalau itu ijazahnya 100% adalah palsu. Ya, jadi tidak ada. Terus yang ketiga, ini yang sangat menarik. Kalau benar mereka itu mengatakan, mendalihkan bahwa berkeberatan dengan gugatan kami, kenapa forum penting tentang pembuktian mereka tidak ambil? Polisi tergugat 4 yang notabene adalah menyita ijazah, kita saksikan sampai hari ini jangankan mengajukan bukti, bertanya pun tidak. Ya, oleh karenanya sesungguhnya kami sangat berterima kasih kepada orang-orang hebat. Pak Ugroseno itu orang hebat. Kemudian sahabat kami Pak Rujito, tidak mudah. Anda harus tahu Pak Rujito itu S2-nya di Australia, bener. Australia bener. Asli. Dan beliau, kalau Anda kenal namanya Buyung Nasution, beliau adalah MP, Managing Partner. Artinya partner yang aktif mengelola kantor Adnan Buyung Nasution. Jadi 2 kredibilitas saksi pada hari ini, kalau boleh saya mengatakan, adalah 2-0. Kita berawal memang awalnya dengan Bang Mike ini menggugat-gugat di KIP ini di Semarang, tapi belum kayaknya di sini yang duluan ya. Jadi ya terus terang kita bahagia perjuangan kita ini. Sebenarnya saya kan kembali saya bilang kan bahwa ini bukan untuk saya, ini untuk publik. Dan ini kemenangan publik, artinya 9 item yang ditutup-tutup ini harus terbuka untuk publik. Dengan begitu publik bisa tahu nanti membedakan, apalagi yang punya ijazah UGM, yang punya ijazah legalisir UGM, dia bisa langsung bandingin. Punya saya tanda tangannya kok sama, atau kok beda, kok dekannya ini tanda tangannya begini. Itu nanti akan dibukakan semua ya, yang 9 item ini. Termasuk yang tanggal-tanggal legalisir, kapan dilegalisir, tanggalnya ada, ini kan banyak disembunyiin. Jadi pada intinya ini adalah kemenangan publik. Semoga nanti publik, mau siapapun orangnya, mau dia presiden, gubernur, dewan, kalau dia merasa memang dia ingin tahu ijazah pejabat publiknya, dia harus berkirim surat ke PPID. Kalau tidak dikasih, seperti yang kita alami ini perjuangan panjang ya Bang Mane ya? Ya, berbulan-bulan. Berbulan-bulan dengan ada drama-drama keluarnya keputusan KPU 731 yang membuat publik marah. Ini kembali saya bilang, ini bukan kemenangan saya, ini kemenangan publik yang marah itu. Akibat publik marah atas keputusan 731, muncul demo hashtag-hashtag yang mengancam menepalkan KPU, dicabutlah 731 dan dikasihlah ini kepada kita. Ini kemenangan publik. Saya bilang terima kasih ke publik-publik yang rewel akan hak publiknya, yang kemarin itu yang banyak mengkritik KPU akan peraturan 731. Dan akhirnya juga walaupun memang perjuangan itu tidak langsung menang 100%, dikasih tapi ditutupin, kita berjuang lagi dan akhirnya tercapailah yang namanya kita tunggu apakah dalam jangka 14 hari ini KPU akan melakukan banding ke Petun. Tapi saya ingatkan tolong KPU bahwa Anda jangan pakai duit rakyat melawan publik. Jangan pakai buat publik melawan publik. Tolong DPR awasin, jangan kasih mereka anggaran untuk melawan publik. Terus terang, saya tidak akan mau melawan mereka di Petun. Biar publik akan menilai apakah mereka tidak punya empati memakai uang publik melawan publik. Saya kan publik, ini untuk publik. Ini nanti saya serahkan semua ke publik. Saya tidak akan rahasiakan nanti yang disembunyikan itu. Saya akan panggil teman-teman pers, saya akan kasih ke publik. Artinya kalau mereka mengajukan banding ke Petun, itu sama saja dengan mereka melawan publik. Mereka menyuruh kita yang menggaji mereka dari pajak-pajak publik melawan kita juga. Seperti itu. Saya kira itu aja dari saya. Mungkin ada yang mau nambahkan? Ya, saya merasa sebaiknya KPU mendengarkan ini ya, mendengarkan kata Pak Bonatua. Sudahlah, kita sudah capek dengan persoalan ijazah ini. Inilah titik kulminasinya. Inilah titik klimaksnya bahwa di sini KPU bisa menjadi pahlawan di bangsa ini. Ya, jadi KIP sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik dan menjadi instansi yang betul-betul mengadili Jokowi menurut saya di sini. Dan perjuangan kita sebenarnya sudah selesai. Sekarang tinggal bagaimana KPU dengan bijak menyikapi dan tidak usah banding menurut saya, dan serahkan saja karena ini adalah hak rakyat. Ya Pak Bonatua ya. Kita berterima kasih kepada seluruh publik yang mendukung, selalu mengangkat isu ini dan tidak mau isu ini berhenti sebelum benar-benar selesai. Karena saya mau mengingatkan juga,
bahwa publik Indonesia selama ini punya satu tendensi yang buruk, bahwa sesuatu persoalan, suatu isu belum selesai tapi dilupakan. Nah, saya harap persoalan ijazah ini jangan pernah kita lupakan sampai selesai. Ya, terima kasih Pak Bonatua sudah mewakili publik dalam hal ini. Hampir kita melupakan sesuatu. Hari ini, Bang Aiman dan seluruh pemirsa di seluruh Indonesia, hari ini rakyat telah memenangkan satu kali lagi. Tadi siang, Pak Bonatua, Pak Bonatua Silalai, dalam sidang di Komisi Informasi Pusat, sudah berhasil memenangkan, dan komisioner di KIP, itu sudah membolehkan untuk akhirnya memerintahkan KPU, ada KPU di 5 wilayah, yaitu KPU Pusat, KPU DKI, kemudian itu KPU Pusat 2 kali, KPU DKI sekali tahun 2012, KPU Pusat tahun 2014-2019, dan KPU di Solo tahun 2005-2010 untuk membuka semua yang disembunyikan atau yang dikecualikan dalam kopi ijazah. Ini yang Bonatua ya? Bonatua. Hari ini ya? Artinya, apa yang nanti terjadi? Dengan ada yang nanti dibuka seperti ini, alhamdulillah, kami sudah menitik lagi. Ada beberapa perbedaan yang krusial. Baik itu pada legalisasi maupun pada tanda tangan yang lain. Tunggu saja tanggal mainnya nanti. Ini yang ada di KPU? Ya, ini yang ada di KPU Pusat ya, yang pada tahun 2019. Ini sebelum closing ya. bisa nggak? Ya, nanti dulu. Saya masih panjang dulu. Bentar, jangan dipotong dulu. Ya, jadi ini apa? Dan saat pendaftaran pada saat capres. Dan nanti 2000? akan 2019. Okay. Nanti semua akan terbuka seperti ini dan akan kelihatan siapa itu yang melakukan legalisasi, Profesor Dr. Muhammad Naim atau Prof. Budiadi. Apa? Enggak usah lah, enggak apa-apa. Enggak penting-penting amat. Ya. Enggak kan ini. Legalisir yang legalisir ada Prof. Budiadi, Profesor Muhammad Naim. Ya, itu ada AGR. Ya, agrikultur nanti ada. Agrikultur. Ya. Agrikultur ya. Agrikultur ya. Disahkan, ini nggak ada tanggal. Nah, makanya itu juga akan kita kejar. Karena nanti ada satu KPUD yang sampai saat ini tidak berani menunjukkan legalisasinya yang tahun tertentu. Dan itulah yang nanti akan kita lihat. Apakah dekan Fakultas Kehutanan pada tahun itu sudah ada yang menandatangani itu? Ini nggak ada tanggal ya? Nggak ada tanggal. Panik dong. Nah, nanti akan ketahuan semua. Itu ada 3 evaluasi jenjang akademik. Ya, ada 3 jenjang evaluasi akademik. Yang pertama 2 tahun pertama atau 4 semester pertama. Itu kalau IPK-nya di bawah 2 atau mepet 2, bukan di DO gaya UGM, tetapi diminta secara sukarela untuk mengundurkan diri. Ya. Jenjang yang kedua, evaluasi kedua adalah sarjana muda, berarti 6 semester pertama. Nah, kalau di situ IPK-nya juga mepet-mepet 2, maka tidak boleh melanjutkan ke jenjang sarjana penuh dan diminta gaya UGM untuk stop di sarjana muda saja. Baru ketika IPK-nya tinggi, ya cukup tinggi, mungkin di atas 2,5, ya, maka dia bisa melanjutkan ke sarjana penuh. Di sidang KIP tanggal 18 November 2025, pihak termohon di sini itu pihak Polda Metro Jaya kan ditanyakan oleh hakim. Barang bukti yang disita apa? Barang bukti yang kami sita adalah transkrip nilai sarjana muda untuk keperluan yudisium sarjana muda. Pertanyaannya, kalau barang bukti yang disita adalah hanya 2 itu, lalu kenapa Jokowi memiliki ijazah sarjana penuh? Sementara yang dipunyai adalah transkrip nilai sarjana muda untuk keperluan yudisium sarjana muda. Pihak UGM, ya, sengaja atau tidak sengaja tidak melakukan investigasi. Apakah Joko Widodo pernah melakukan KKN di Desa Ketoyan? Karena apa yang kami temui, orang-orang yang ada di Desa Ketoyan tidak ada yang tahu. Tidak ada yang ketahui kecuali satu saksi, dan itu pun anak kepala desa dulu. Pihak kepala dusun 1 yang katanya diklaim Joko Widodo melakukan atau menempuh KKN di Desa Ketoyan, ya, dusun 1. Kita tanyakan kepala dusun 1-nya juga menghindar. Kami tidak mau terlibat. Bayangkan, seharusnya ya kalau ada seseorang, apalagi presiden, menempuh KKN di situ, bukan hanya bangga, mungkin dibuat prasasti di sana. Saya saja, ya, seorang rakyat jelata, warga biasa, baru-baru ini saya ke Desa Kepil, Kabupaten Wonosobo, tempat saya KKN, dan banyak orang kenal. Mereka mengenal saya dan memori-memori apa yang saya lakukan di sana, dan tidak ada rasa takut kalau benar-benar kita
menuntaskan KKN di tempat kita. Oleh karena itu, sebenarnya UGM sendiri yang harus memverifikasi benar tidaknya Joko Widodo menempuh KKN di Desa Ketoyan tersebut.